Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyyu bi ahdih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat, nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang kadang-kadang tidak kita sadari, nikmat yang kadang-kadang kita melupakannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita saat ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu adalah sebuah nikmat. Kita bisa melaksanakan sholat subuh di tempat ini setiap hari, itu adalah sebuah nikmat. Kita bisa datang tanpa meninggalkan sama sekali kesempatan, itu disebut istiqomah. Qoma itu artinya lurus, istiqomah itu artinya sesuatu yang dilakukan rutin, sesuatu yang dilakukan rutin. Jadi kalau kita setiap subuh itu pasti sholat di sini, itu namanya istiqomah, ya. Kemudian kalau kita sudah istiqomah, maka niscaya sama dengan kita sudah mendapatkan 1000 kekeramatan. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Ada riwayat lain min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Orang kalau sudah istiqomah itu Allah akan memberinya satu kelebihan. Ya, ada sebuah cerita orang yang istiqomah karena dia sudah istiqomah melaksanakan sholat, istiqomah wiritan. Ya, istiqomah wiritan sebelum subuh dia itu sudah bangun, sudah sholat, kemudian istiqomah sebelum sholat subuh dia itu pujian karena dia hidupnya di masjid. Ya, mungkin karena ada amal ibadahnya yang diterima, karena istiqomahnya ini Allah memberikan kelebihan. Padahal bacaannya itu salah, tapi niatnya benar. Ya, padahal bacaannya salah. Dalam pujian yang kita baca sebelum sholat subuh itu kan ada ya hayyu ya qayyum. Dia sebenarnya salah mengucapkannya, bukan ya hayyu ya qayyum, tapi ya kayyuku ya kayyumu. Tapi maksudnya itu memang itu ya hayyu ya qayyum. Karena saking ikhlasnya kepada Allah, akhirnya Allah memberikan keramatan kepada orang ini, kekeramatan. Dia kalau ngunduh kelapa itu tidak perlu harus menek. Jadi kelapa mana yang diinginkan itu dilihat, kemudian diketai, jatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang kalau sudah istiqomah maka dia akan mendapatkan kekeramatan, dia akan keramat. Karomah itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hamba biasa. Kalau kepada Rasulullah itu namanya mukjizat, ya, namanya mukjizat. Tapi kalau kepada waliullah itu namanya karomah. Kemudian ada yang lebih rendah lagi, itu pertolongan dari Allah, ini namanya maunah, pertolongan dari Allah. Karomah itu kemuliaan. Mukjizat dari kata sebenarnya mukjizat ajaza yu'jizu itu artinya melemahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya mukjizat, artinya Rasulullah itu punya sesuatu yang melemahkan. Maksudnya melemahkan apa? Melemahkan musuh. Kalau musuh mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Rasulullah, ada satu mukjizat Rasulullah. Mukjizat Rasulullah itu beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini satu mukjizat.
untuk melemahkan pandangan mereka bahwa Rasulullah itu yang ngarang Al-Quran. Jadi tidak mungkin Rasulullah mengarang Al-Quran, wong Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi kadang-kadang mukjizat itu tidak mesti sesuatu kelebihan yang positif. Suatu ketika itu negatif. Menurut kita itu sebenarnya negatif, tapi sebenarnya itu adalah positif. Seperti contoh lagi, zamannya Nabi Musa ada riwayat menyebutkan bahwa zamannya Nabi Musa itu masyarakat memperbincangkan Nabi Musa karena tidak pernah mau mandi bersama mereka. Mandi mereka kan di sungai Nil, sungai yang membelah kota Mesir. Ya, sungai Nil itu sebuah sungai besar, ya, yang membelah kota Mesir. Kemudian hewan yang hidup di sana itu dinamakan dengan tempatnya. Ada hewan yang hidup di sungai itu sejenis kuda, makanya disebut kuda Nil karena hidupnya di sungai Nil. Kemudian suatu ketika karena mereka memperbincangkan kondisi Nabi Musa yang nggak pernah mau mandi bareng, jangan-jangan dia punya penyakit. Ya, salah satu penyakit yang dituduhkan itu penyakitnya sanglir. Sanglir itu ada yang mengatakan bahwa testisnya kantung spermanya itu kecil, katanya begitu. Atau sebelahnya ada, sebelahnya tidak. Sanglir ini pokoknya nggak normal kantung spermanya. Ya, Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Nabi Musa itu tidak punya penyakit seperti itu. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa pada saat mandi di sungai, bajunya ditaruh di atas batu. Allah memerintahkan kepada batu itu untuk bergerak, membawa bajunya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berlari mengejar batu tersebut sampai melewati kerumunan orang-orang yang sedang mandi. Akhirnya mereka tahu bahwa Nabi Musa itu sebenarnya tidak punya penyakit seperti yang mereka tuduhkan. Ini Allah yang memerintahkan kepada batu. Jadi ini sebuah mukjizat, tujuannya untuk melemahkan apa yang dituduhkan kepada kita. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran ini karangan Rasulullah. Salah satu mukjizatnya di dalam Al-Quran ini jelas hitungan matematika dalam Al-Quran ini tidak mungkin itu dibuat oleh manusia. Sebagaimana pernah saya contohkan, kata hari di dalam Al-Quran ini disebutkan sebanyak 360 kali, sama dengan kata hari dalam setahun. Kata hari dengan bentuk jamak lebih dari satu. Dalam bahasa Arab itu kan satu itu ada katanya tersendiri, kalau dua itu disebut tasniyah, kalau tiga itu baru disebut jamak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris satu itu tunggal, tapi kalau sudah dua itu disebut jamak, plural. Ya, ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Ya. Kemudian kata yang berbentuk jamak dalam Al-Quran, kata ayam itu disebutkan 7 kali, sama dengan jumlah hari dalam seminggu. Ya, kalau ini karangan manusia tidak mungkin akan bisa dibuat seperti itu Al-Quran. Ya, nggak mungkin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah punya mukjizat, Nabi Musa punya mukjizat, semua nabi itu punya mukjizat. Mukjizat itu dari kata sebenarnya ajaza yu'jizu, melemahkan. Kalau diberikan kepada Rasul disebut mukjizat, kalau diberikan kepada wali disebut karomah, tapi kalau diberikan kepada manusia biasa seperti kita ini disebut maunah, pertolongan dari Allah. Kadang-kadang kita tiba-tiba oleh Allah mau berangkat misalkan ke sebuah tempat, kita tiba-tiba punya keinginan untuk berangkat, tapi Allah menakdirkan kita tiba-tiba mules. Kemudian kita terpaksa buang hajat dulu. Setelah buang hajat kita baru berangkat. Ternyata di jalan yang kita lalui itu terjadi bencana karena angin besar, misalkan pohon roboh. Untung kita nggak segera berangkat. Kalau seandainya kita segera berangkat, mungkin kita akan menjadi korban. Ini namanya maunah. Ya, banyak sekali maunah yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita itu boleh meminta kepada Allah untuk diberi pertolongan.
Ya, minta kepada Allah supaya diberi pertolongan. Ya, kalau kita sudah meminta, itu kadang-kadang Allah tidak segera menjawab permohonan kita. Kalau kita tidak segera dijawab permohonannya, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tapi kadang-kadang tujuannya supaya Allah itu menyuruh kita untuk lebih banyak lagi berdoa. Pada saat kita meminta kepada Allah, pada saat kita berdoa, pada saat kita sholat, di dalam sholat itu kan bacaan doa sebenarnya. Ya, bacaan permintaan kepada Allah. Allah itu akan menunjukkan pada malaikat, oh, malaikat ini hambaku meminta kepadaku, maka aku akan memberikan sesuatu kepadanya. Allah tidak segera mengabulkan itu supaya kita lebih banyak lagi pahalanya, supaya kita lebih banyak lagi memintanya kepada Allah. Kadang-kadang sayangnya Allah kepada kita dalam bentuk demikian. Kita diberi wabah itu sebenarnya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberi wabah, ada tetangga kita yang meninggal, sebenarnya ini peringatan buat kita. Kita pun sewaktu-waktu juga akan meninggal. Artinya kita jangan sampai takut akan kematian, itu tidak boleh. Orang yang takut malah justru akan dihinggapi perasaan tertekan. Kalau sudah perasaan tertekan muncul, maka kemungkinan besar dia akan meninggal juga akan terjadi. Kesalahan yang terjadi karena banyak hal, mungkin keteledoran dan sebagainya, itu dipicu karena rasa takut yang tidak sewajarnya. Takut boleh, tapi kita juga harus punya harapan. Ya, yang paling baik kita menaruh keinginan antara rasa takut, rasa cemas dan harapan, antara khaufan dan toma'a. Jadi kalau kita berdoa antara khauf, rasa takut, wa toma'a, dan berharap, disitulah Allah akan mengabulkan keinginan kita. Kalau kita terlalu berharap, sepertinya kita ini menyepelekan Allah, dan seperti kita mendikte Allah, ya Allah harus begini. Kalau terlalu berharap itu tidak baik. Ya, kalau kita terlalu pesimis juga tidak baik, karena sama dengan kita menyepelekan kekuasaan Allah. Kayaknya nggak mungkin. Itu sama dengan menyepelekan kekuasaan Allah. Seperti wabah yang terjadi sekarang, kalau kita antara berharap dan cemas, jangan-jangan pandemi ini bisa berlangsung sampai bertahun-tahun. Tapi di sisi lain kita harus berharap, kita punya harapan besar bahwa ini segera berakhir, nggak akan lama. Kalau kita sudah berprasangka baik, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku ada pada prasangka hambaku terhadapku. Kalau mereka berprasangka aku akan memberikan obat bagi pandemi ini, akan segera terobati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terlepas dari rekayasa atau tidak adanya pandemi ini, ya, kita sebenarnya prihatin bahwa media massa kadang-kadang menginformasikannya itu sepihak. Hal yang baik-baik saja kadang-kadang yang diberitakan, yang buruknya tidak. Suatu ketika sebaliknya, media massa kalau ingin memblow up sebuah kondisi, mereka akan melaporkan yang negatif-negatif saja. Jadi kita hati-hati menyaring informasi yang kita terima, baik itu di media sosial maupun di media elektronik. Media elektronik itu seperti televisi, seperti radio. Kalau media sosial itu seperti YouTube dan WhatsApp. Informasi yang kita terima kadang-kadang tujuannya untuk memberikan informasi sepihak. Kenapa kok informasi sepihak yang disampaikan? Karena tujuannya mereka itu punya kepentingan, agar kepentingannya terwakili. Jadi kita tidak boleh begitu saja menerima informasi. Termasuk di WhatsApp kan beredar bahwa masjid itu adalah tempat yang paling aman. Makanya saya menyampaikan itu kemarin, tapi sebelum saya sampaikan saya mencari di hadis, di kitab hadis. Ternyata memang ada di kitab hadis Rawahul Baihaqi bahwa masjid itu tempat paling aman. Allah tidak akan menurunkan azab kepada orang yang memakmurkan masjid. Artinya tempat di mana orang berdiam, yakni di masjid, itu akan dijauhkan dari musibah. Setelah saya melihat kadar hadisnya bagaimana, ternyata hadis ini memang hadis baik, yang meriwayatkan itu masduq,
bisa dipercaya. Cuman permasalahannya hadis ini hadis gharib, hadis ahad, karena riwayatnya cuma satu orang. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, Rasulullah menyampaikan sesuatu, kemudian yang menerima hadis itu banyak, itu namanya hadis mutawatir. Banyak yang mendengarkan, kemudian yang mendengarkan sekian orang ini menyampaikan kepada orang lain, itu kan akhirnya mata rantai penyampaian hadis dari Rasulullah kepada perawi hadis itu kan banyak. Hadisnya ini disebut mutawatir. Mutawatir itu kuat. Mutawatir itu kuat. Tapi kalau cuma satu dari Rasulullah kepada seseorang, seseorang ini terus kepada seseorang satu, ini namanya hadis gharib atau hadis ahad yang meriwayatkan cuma satu. Ya. Kadar hadisnya memang rendah, tapi hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang punya hafalan kuat. Syaratnya perawi hadis itu mereka harus punya hafalan kuat. Kemudian mereka juga tidak pernah berbuat dosa. Mereka bisa dipercaya. Ya, masduq itu artinya mereka bisa dipercaya. Ya, tidak pernah berbuat dosa. Suatu ketika kalau ada seorang yang meriwayatkan hadis kemudian tiba-tiba orang ini pernah berbohong, satu kali berbohong maka semua riwayat hadisnya harus ditolak. Dalam ilmu hadis begitu. Terus kemudian bahkan yang ekstrim, kalau sampai ada yang mendustakan, mengatakan bahwa ini hadis berasal dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah, dalam ilmu hadis para ahli hadis mengatakan orang ini boleh dibunuh sebab dia sudah mendustakan Rasulullah. Ya. Terus kemudian kalau dalam riwayat hadis itu ada seorang perawi, misalkan dari Rasulullah kepada Abu Hurairah, kemudian dari Abu Hurairah kepada siapa, salah satunya ini ada seseorang yang pelupa, maka riwayat hadisnya itu tidak bisa mencapai riwayat hadis sahih, hadis yang paling tinggi tingkatannya, jadi hanya sampai pada hadis hasan atau bahkan pada hadis dhaif. Kadang-kadang dia lupa, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, ini sudah berbahaya, maka hadisnya itu diriwayatkan hadis dhaif. Dalam kitab hadis itu ada ahli hadis yang memang meneliti sahabat Nabi ini bagaimana, sahabat yang tabiin, setelah sahabat itu kan tabiin ini bagaimana, setelah tabiin ada tabiut tabiin itu artinya orang yang nggak menangi generasi tabiin, orang setelah Rasulullah, orang yang hidup semasa Rasulullah, sahabat setelah Rasulullah itu namanya tabiin, setelah tabiin itu tabiin. Misalkan ada seseorang generasi tabiut tabiin, kemudian orang ini ternyata pernah melakukan satu hal yang kurang baik, maka akan dijelaskan dia itu tidak baik, maka hadisnya ini tidak bisa menjadi hadis sahih. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi sebagaimana pernah saya sampaikan pada Rabu yang lalu dan Jumat kemarin, takwa itu ternyata memberikan imunitas kepada kita, imunitas tubuh kepada kita. Orang yang sering mendengarkan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, orang kalau membaca Al-Quran itu yang dapat pahala bukan hanya lisannya saja. Setiap kali kita melakukan satu hal, maka kita akan dapat pahala 10 kali lipat. Mata kita melihat tulisan dalam Al-Quran, maka mata kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari yang kita baca. Telinga kita mendengarkan bacaan Al-Quran, telinga kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Tangan kita memegang Al-Quran, tangan kita akan mendapatkan pahala. Bibir kita melafadzkan bacaan Al-Quran, maka bibir kita akan dapat pahala 10 kali. Jadi sekali kita membaca itu sebenarnya pahalanya banyak. Kalau orang sudah membaca Al-Quran, maka molekul air yang ada pada tubuh kita, yang 75% tubuh kita terdiri dari air, itu akan berubah. Molekulnya akan berubah indah, berubah menakjubkan. Kalau sudah seperti itu, penyakit tidak mudah hidup. Artinya tubuh kita sendiri yang 75% dari air itu bisa menolak penyakit yang ada pada diri kita dengan bacaan Al-Quran. Makanya kita jangan lepas membaca Al-Quran, baik itu kita dengan membaca maupun dengan menghafalkan. Allah memerintahkan kepada kita kalau mau membaca Al-Quran, baca saja yang mudah-mudah. Kalau kita mau menghafalkan Al-Quran, melafadzkan Al-Quran, lafadzkan yang mudah-mudah saja. Ya. Kalau kita kepingin dijauhkan dari
kemunafikan, perbanyak membaca Qul huwallahu ahad. Kalau kita kepingin dijauhkan dari ragu-ragu, perbanyak membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita kepingin dijauhkan dari hasud, ya hasud itu artinya ada orang yang ingin kenikmatan yang ada pada diri kita berpindah kepada mereka, atau kenikmatan yang kita terima ini dihentikan. Hasud namanya. Ada orang non muslim melihat orang Islam di Indonesia kok rukun, kok baik toleransinya, kok sejahtera, kemudian mereka hasud, memberikan sesuatu supaya umat Islam di Indonesia ini bertengkar. Kan banyak itu propaganda, umat Islam diadu dengan umat Islam yang lain. Ya, caranya macam-macam. Satu golongan umat Islam ini diberi informasi, diberi sesuatu, ya. Kemudian setelah itu, setelah mereka masuk dan menganggap orang non muslim ini sebagai temannya, dia mulai menyampaikan sesuatu bahwa yang lain ini bisa jadi masalah, sehingga akhirnya sesama muslim ini tukaran. Kalau sudah seperti itu, umat Islam di Indonesia ini dijadikan bertengkar. Kalau sudah bertengkar, apa yang terjadi seperti yang di Mesir. Di Mesir itu kenapa ulamanya kok kepingin seperti di Indonesia? Di Mesir itu sekarang ini terjadi antara ulama yang satu dengan ulama yang lain itu diadu. Dan mereka ulama yang satu, terutama mereka yang Sunni dengan Syiah, ya, Sunni, Syiah, kemudian ada golongan-golongan yang lain, ini mereka dikompori untuk memusuhi sesama muslimnya. Di Indonesia itu sangat memungkinkan ini terjadi, karena Indonesia itu kan umat Islam yang terbesar di dunia, maka sangat memungkinkan Indonesia akan digitukan. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita mudah terprovokasi sesama muslim kok tukaran. Saya kurang sependapat kalau kita itu disuruh waspada terhadap saudara kita yang sesama muslim. Itu saya kurang sependapat. Sesama muslim kok dicurigai terlalu banyak. Kita itu boleh waspada, tapi jangan terlalu berprasangka buruk. Ada yang memusuhi sesama muslim kok dimusuhi. Ada musuh yang lebih besar. Kenapa harus teman-teman sesama muslim yang harus kita musuhi? Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada Rabu yang lalu saya menjelaskan tentang surat At-Tolak. Konteksnya memang konteks tentang talak, tapi di situ ada satu perintah kepada kita untuk bertakwa. Ternyata konteks takwa ini tidak hanya untuk talak saja. Untuk semua hal takwa itu harus ditanamkan dalam diri kita. Kemudian kata takwa, perintah takwa dalam surat At-Tolak ini di awalnya saya mengambil dari ayat 2 sampai ayat 5 saja, itu disebutkan 3 kali. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan diberi jalan keluar. Kita di masa pandemi ini, kalau kita menanamkan takwa kepada Allah, maka niscaya kita akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, selain diberi jalan keluar, kita akan diberi rizki dari tempat yang tidak kita sangka. Ya. Kemudian kelanjutan ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertawakal, ini ada kata tawakal, ada kata takwa. Takwa itu adalah sebuah rasa di mana kita takut tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Rasa takut karena rasa takut kita melanggar larangan, itu takwa. Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu namanya takwa. Orang yang punya rasa takut terhadap apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan, Allah memerintahkan kepada kita untuk tawakal, maka kita akan bertawakal. Tawakal itu artinya setelah kita berusaha semaksimal mungkin, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya serahkan sudah kepada Allah, hasilnya seperti apa. Yang penting saya sudah melaksanakan usaha. Kita sudah berusaha untuk menjauhi supaya kita tidak sakit. Kita berusaha untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kita selalu wudhu. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah kita dawamul wudhu,
Orang yang dawamul wudhu, senantiasa wudhu, begitu batal wudhu lagi, begitu batal wudhu lagi. Orang yang senantiasa menjaga wudhu ini akan diberi karunia yang luar biasa oleh Allah. Ulama yang membesarkan Jember, kita pernah mengenal Mbah Siddiq. Mbah Siddiq itu salah satu orang yang tidak pernah lepas dari wudhu. Begitu batal wudhu lagi, begitu batal wudhu lagi. Dan Mbah Siddiq itu orang yang senantiasa melafadzkan Al-Quran, karena Mbah Siddiq itu hafal Al-Quran dimanapun berada. Meskipun beliau berdagang di pasar, Mbah Siddiq itu senantiasa membaca Al-Quran dan menjaga wudhunya. Kita kalau senantiasa menjaga wudhu, maka malaikat yang mendoakan kita dari tetesan air wudhu itu akan berlaku terus doanya. Begitu batal wudhunya, maka selesai sudah doa malaikat itu. Jadi malaikat di dunia ini jumlahnya banyak sekali, termasuk tetesan air wudhu yang habis kita pakai. Kalau kena cahaya, maka cahayanya itu akan dijadikan oleh Allah sebagai malaikat. Malaikat ini akan mendoakan minta ampun kepada kita karena tetesan air wudhu tersebut. Sepanjang wudhu itu masih ada, maka doa malaikat ini masih berjalan. Tapi kalau kita sudah batal, doanya itu sudah selesai. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau orang sudah bertawakal dalam ayat ini, ya, fahuwa hasbuh, maka cukup dengan tawakalnya itu Allah akan memenuhi kebutuhannya. Apa saja yang diinginkan itu akan dipenuhi. Makanya kita kalau bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, justru Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kita punya hajat dijauhkan dari pandemi, kita tawakal, sudah kita serahkan kepada Allah. Sampai kapan pandemi ini sudah terserah kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjauhi penyebaran. Tapi kita serahkan kepada Allah, dan insya Allah disitulah Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah itu menang. Perintahnya Allah itu menang. Perkaranya Allah itu menang. Ya, Allah itu tidak pernah kalah. Ya, maka Allah itu akan melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua yang ada di bumi ini ada takarannya. Ada seseorang yang daya ingatnya luar biasa karena Allah memberikan takaran seperti itu. Tapi ingat, semua anugerah dari Allah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang punya tubuh besar akan dimintai pertanggungjawaban. Dipakai untuk apa tubuhmu yang besar? Seseorang punya jabatan akan dimintai pertanggungjawaban. Dipakai apa jabatannya? Seorang guru akan dimintai pertanggungjawaban. Ilmumu kamu ajarkan dengan cara bagaimana? Siapa yang diajar itu akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap anugerah yang diberikan Allah kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kita ini adalah pemimpin terhadap tubuh kita, pemimpin terhadap komunitas kita, pemimpin terhadap keluarga kita. Pemimpin maksudnya bukan hanya sekedar memimpin, membina, mengurusi. Ya, ra'in itu bisa diartikan angon. Ra'in itu orang yang angon. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semuanya. Ya, kita punya anggota tubuhnya dipakai apa? Kita pelihara anggota tubuh ini, dipakai untuk apa? Itu semuanya akan diberi pertanggungjawaban. Orang yang tidak punya tangan tidak akan dimintai pertanggungjawaban akan tangannya. Mereka yang tidak bisa melihat tidak mungkin akan dimintai pertanggungjawaban dari penglihatannya yang tidak pernah mereka miliki. Jadi kalau kita bisa melihat, ini akan ada pertanggungjawabannya. Kita tangannya bisa bergerak sehat, itu akan ada pertanggungjawabannya. Dipakai apa tangan kita? Kaki kita bisa bergerak, kita bisa berjalan kemana-mana, akan dimintai pertanggungjawaban. Dipakai apa kaki kita? Ya. Kemudian pada ayat berikutnya ada kata lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Ya, saya tidak membaca secara keseluruhan, saya mengambil intinya saja ya supaya lebih cepat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya perkaranya itu mudah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka niscaya kita punya keinginan apa saja, perkara apa saja, termasuk kita menjauhi penyakit misalkan, itu akan diberi kemudahan kalau kita bertakwa. Ya. Terus kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang kelima, ada kata takwa lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kita pernah salah apa saja itu akan dihapus oleh Allah. Kita punya kelemahan apa saja itu akan ditutupi, ya, dan akan melipat gandakan pahalanya. Melipat gandakan pahala ini bisa jadi berarti doa yang kita panjatkan kalau kita tidak bertakwa kemungkinan dikabulkannya cuma sedikit, tapi kalau kita sudah bertakwa maka kemungkinan dikabulkannya pahala itu akan semakin besar, karena Allah akan melipat gandakan kekuatan berdoa kita. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi dalam kondisi apapun kita harus senantiasa menanamkan takwa di hati kita. Dalam kondisi apapun kita tawakal kepada Allah. Orang yang takutnya berlebihan berarti mereka nggak tawakal. Tawakal itu adalah perintah dari Allah. Orang yang menjalankan perintah dari Allah berarti dia bertakwa. Masjid ini adalah tempat yang paling aman sebenarnya. Ya, masjid, Allah akan menjauhkan musibah dari orang yang memakmurkan masjid. Masjid itu asal katanya kan dari kata sujud. Sebenarnya bukan hanya di masjid saja, semua perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam masjid dalam hal ini mengarah kepada satu tindakan yang paling besar, yakni sujud. Jadi dengan sujud itu justru kita akan menyehatkan tubuh kita. Peredaran darah di tubuh kita, terutama dari jantung ke otak, akan semakin lancar kalau kita sujud. Makanya kita mendengar bahwa dalam hadis itu banyak disebutkan Allah kalau memberikan azab kepada manusia, maka Allah akan melihat orang yang memakmurkan masjid, azab ini akan dijauhkan dari mereka. Bukan hanya tempatnya saja, tapi perilakunya juga. Meskipun kita tidak di masjid, kalau kita biasa sujud, kita biasa sholat, sujud itu kan artinya kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita sujud, semua anggota tubuh kita hadapkan ke arah kiblat, ke arah barat. Kita hadapkan ke arah barat semuanya, termasuk jari-jari kaki kita itu kan dihadapkan ke barat, seharusnya begitu, dan harus nempel. Ya, ini menunjukkan bahwa kita pasrah kepada Allah. Tangan kita pasrahkan, tempelkan sepenuhnya ke tanah, ke bumi. Ini menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Fenomena ini sebenarnya kalau kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan baik, kita tidak akan bertindak negatif, ya, terlepas dari adanya kepentingan di balik itu. Bagaimanapun juga sebuah kondisi itu pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Orang yang diuntungkan dia akan berusaha untuk tetap mendapatkan manfaat dari kondisi itu, dan yang dirugikan kepingin segera berakhir, kan begitu. Kita tidak mempermasalahkan itu, yang penting diri kita sendiri. Mari kita jaga, kita biasakan untuk menjaga kesehatan kita biasakan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, sebenarnya kita sudah dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan protokol, dan insya Allah kalau sudah itu yang terjadi, kita tanamkan takwa dalam hati kita tawakal kepada Allah, justru Allah akan menjauhkan penyakit dari diri kita. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat. Semoga pertemuan kita kali ini bisa memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Semoga Allah menjauhkan dari permasalahan yang kita hadapi dan memberikan solusi yang terbaik. Semoga Allah segera memberi kesehatan kepada kita, ya, keluarga kita.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah meninggal dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.